Bergegaslah keluar rumah dan amati orang-orang yang ada di sekelilingmu. Apakah yang sedang mereka lakukan? Setiap harinya, dari pagi hari hingga menjelang malam hari, kamu akan melihat kesibukan orang-orang dalam bekerja. Ada yang sedang berangkat kerja ke kantor, menjajakan dagangannya, atau hanya sekedar minum kopi di teras rumah. Ya, mereka semua sedang memenuhi kebutuhan hidup. Mereka melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Tentunya tidak terlepas dari alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut dapat kita nikmati karena adanya rangkaian kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna dari barang dan jasa, seperti merubah susu menjadi produk olahan keju. Kegiatan ini tentunya membutuhkan kombinasi dari faktor-faktor produksi, seperti sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan juga keahlian. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan tentang biaya produksi, sehingga produsen dapat memperoleh keuntungan yang maksimum. Barang atau jasa yang dihasilkan melalui proses produksi harus disalurkan kepada masyarakat atau konsumen. Proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen disebut sebagai kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi memerlukan transportasi. Penggunaan transportasi juga harus didukung oleh tenaga pemasaran profesional sehingga produk yang didistribusikan dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Kegiatan distribusi dapat dilakukan melalui saluran distribusi langsung ataupun tidak langsung. Seorang petani yang mengizinkan konsumen untuk membeli sayuran di kebun miliknya sedang melakukan kegiatan distribusi langsung. Begitupun jika ia membawa sayur tersebut ke pasar tradisional. Kegiatan distribusi juga dapat dilakukan secara tidak langsung, seperti melalui minimarket atau agen-agen dan pengepul. Setiap orang yang melakukan aktivitas distribusi disebut sebagai distributor. Hasil produksi yang telah disalurkan kepada konsumen akan dinikmati guna memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi ini bersifat mengurangi atau menghabiskan manfaat dan kegunaan dari barang atau jasa. Setiap kegiatan konsumsi yang kita lakukan bermuara pada satu tujuan, yaitu pemuasan kebutuhan, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah pendapatan, harga, tingkat pendidikan, jumlah keluarga, jenis kelamin, selera, maupun adat istiadat. Semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin banyak jumlah barang dan jasa yang dapat ia konsumsi. Konsumsi yang dilakukan oleh seorang pejabat akan sangat berbeda dengan konsumsi yang dilakukan oleh petani. Semakin mahal harga barang atau jasa, maka semakin sedikit jumlah orang yang dapat menikmati barang dan jasa tersebut. Sebagai contoh, ketika biaya pendidikan semakin tinggi, maka semakin sedikit orang yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena membutuhkan biaya yang lebih banyak. Banyaknya anggota keluarga dengan jenis kelamin yang berbeda-beda tentu memiliki selera yang berbeda pula. Semakin tinggi ketertarikan seseorang akan suatu barang, maka akan semakin banyak jumlah barang yang akan dikonsumsi. Faktor selanjutnya adalah adat istiadat. Ketika akan dilaksanakan acara adat, tingkat konsumsi akan benda yang dibutuhkan pada acara tersebut akan meningkat pula. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat akhirnya memunculkan suatu teori yang kita kenal dengan nama teori perilaku konsumen. Seorang konsumen akan berusaha memaksimumkan kepuasan dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang ataupun jasa. Sejatinya, kepuasan merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk diukur.
Akan tetapi dapat dianalisa menggunakan teori nilai guna dan kurva kepuasan sama. Menurut teori nilai guna, setiap barang memiliki nilai guna dan memiliki kemampuan untuk memberikan kepuasan bagi pengguna barang tersebut. Sebagai contoh, sebuah handphone. Satu handphone sudah dapat membuat kita dapat menghubungi teman dengan jarak yang sangat jauh, dapat berselancar melalui internet ataupun berkirim pesan. Berbeda halnya dengan ketika kita memiliki banyak handphone. Memiliki banyak handphone justru akan menguras isi dompet dan juga membutuhkan banyak sekali perawatan. Hal ini sesuai dengan hipotesis utama teori nilai guna yang berbunyi, apabila konsumen terus-menerus menambah konsumsinya akan suatu barang, maka nilai guna dari barang tersebut akan semakin menurun. Atau kita kenal dengan istilah the law of diminishing return. Kepuasan seseorang dalam mengonsumsi barang juga dapat dianalisa menggunakan kurva indiferensi. Kurva ini menggambarkan berbagai gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama pada seorang konsumen. Pada akhirnya, setiap kegiatan konsumsi yang dilakukan tergantung dari pendapatan dan jumlah dana yang dimiliki oleh konsumen. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan konsumsi, setiap orang harus membuat anggaran pengeluaran supaya dapat menghemat uang yang ia miliki. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati video tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan?